Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lisa Kusbriatni selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perusahaan Multinasional. Sebelum itu, kelompok- kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ahmad Bagus Wiguna, yang kedua yaitu Hafisuddin Zaki, yang ketiga yaitu Ferandi Eza Ardani, yang keempat yaitu Joshua Herman, yang terakhir yaitu saya sendiri, Yoga Wahyu Ramadan. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian multinational company atau MNC. Perusahaan ini kegiatan bisnisnya bersifat internasional dan lokasi produksinya terletak di beberapa negara seperti yang memiliki dua perusahaan atau lebih di negara tersebut. Eh, yang kedua yaitu contoh-contoh perusahaan multinasional yang terdiri dari Microsoft, Toyota, KFC, Apple, Google, Volkswagen Group. Eh, Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahmad Bagus. Oke, terima kasih Saudara Yoga. Selanjutnya yaitu alasan munculnya perusahaan multinasional. Secara umum disebabkan karena adanya perbedaan biaya produksi pada setiap negara yang bisa dimanfaatkan secara efisien untuk mengambil keuntungan dari perbedaan biaya tersebut. Misalnya, negara Indonesia tenaga kerjanya murah, maka oleh perusahaan MNC negara Indonesia bisa dijadikan MNC cabang, dikarenakan hal tersebut di mana selisih dari biaya produksi tersebut merupakan keuntungan dari MNC. Selanjutnya, latar belakang munculnya perusahaan multinasional. Yang pertama, MNC adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa lebih dari satu negara. Yang kedua, MNC terdiri dari perusahaan induk yang mempunyai 5 sampai 6 cabang perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, MNC mempunyai interaksi strategis antara unit perusahaan. Yang keempat, MNC diramalkan muncul oleh Adam Smith dan David Ricardo dengan Doctrine of Comparative Advantage. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ferandi. Yang selanjutnya yaitu proses ekspansi ke luar negeri. Suatu perusahaan bisa menjadi multinasional harus melalui berbagai tahap yang cukup berat. Tahap tersebut dimulai dari strategi ekspor dengan pendapatan rendah, menjadi strategi produk internasional dengan pendapatan tinggi. Perusahaan multinasional merupakan hasil dari persaingan antar anggota oligopolistik yang mencoba menciptakan dan mengeksploitasi produk monopolistik dan faktor produksi secara internasional. Untuk menghadapi tantangan perusahaan harus menginternasionalisasikan bisnisnya. Karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada cara pendirian cabang di luar negeri. Yang kedua itu pola kepemilikan. Dan yang terakhir itu tujuan operasi di luar negeri. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Hafizuddin. Manfaat dan kerugian bagi negara cabang. Mencakup pembentukan modal, menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, transfer of teknologi, dan memperbaiki neraca pembayaran negara atau balance of payment. Kerugiannya yang pertama akan sedikitnya barang impor, barang modal yang mungkin digunakan untuk di dalam negeri. Yang kedua, negara penerima sering pula mengharuskan MNC untuk mengekspor produknya ke negara lain, agar jangan menjual produknya. Selanjutnya, manfaat negara induk. Menurut teori klasik perdagangan internasional, faktor produksi yang melimpah di negara induk akan memperoleh manfaat, sedangkan faktor produksi yang sedikit akan mengalami kerugian. Namun, secara keseluruhan manfaatnya akan lebih besar dibandingkan dengan kerugian.
Karena yang pertama yaitu dalam memproduksi suatu produk akan lebih murah jika di negara lain, jika ongkos buruhnya efisien. Yang kedua, perusahaan multinasional dapat menghindari pengenaan pajak negara penerima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Joshua. Ya, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keunggulan perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada memiliki kebebasan untuk memilih saluran keuangan atau jenis transfer. Yang kedua itu memiliki fleksibilitas waktu atau percepatan dan perlambatan pembayaran. Yang ketiga itu ada memiliki nilai, mengalihkan laba dari negara pajak tinggi ke negara pajak rendah. Selanjutnya ada kelebihan perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada menggerakkan orang, uang, dan bahan. Yang kedua ada akses terhadap segala pasar modal. Yang ketiga itu ada diversifikasi internasional. Yang keempat ada daya tawar tinggi. Yang kelima itu ada akses terhadap info, teknologi, R&D mudah. Selanjutnya ada kekurangan perusahaan multinasional. Yang pertama itu ada resiko nilai tukar atau inflasi. Yang kedua itu ada perbedaan pajak negara. Yang ketiga ada pasar uang ganda. Yang keempat ada kontrol mata uang. Yang kelima resiko politik atau pengambil alihan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ahmad Bagus. Kesimpulannya yaitu perusahaan multinasional merupakan entitas bisnis kompleks yang beroperasi secara global, memanfaatkan perbedaan kondisi ekonomi antar negara untuk memaksimalkan keuntungan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam operasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.